Aku tak pernah menyangka, menjalani dua peran sekaligus. Sebagai CEO perusahaan digital terbesar dan istri dari direktur perusahaan, bisa menyimpan rahasia yang lebih berat dari beban bisnis itu sendiri. Saat sosok yang kukira teman justru menjadi ancaman terbesar, aku harus memilih, mempertahankan cinta dan harga diri, atau membiarkan semuanya hancur berkeping-keping. Inilah kisah nyata perjuanganku di balik layar bisnis dan rumah tangga, penuh intrik, pengkhianatan, dan keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kamu siap mengetahui bagaimana aku bertarung mempertahankan segalanya? Ardina dan Dimas adalah sepasang suami istri yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis digital. Mereka bukan hanya pasangan hidup, tapi juga partner dalam mengembangkan sebuah perusahaan teknologi yang kini mulai dikenal luas di kalangan pebisnis dan konsumen. Di balik kesuksesan perusahaan itu, Ardina adalah sosok yang sangat berpengaruh. Ia adalah CEO sekaligus pemilik utama perusahaan, yang dengan visi dan kepemimpinannya berhasil membawa bisnis mereka melesat ke puncak. Namun, ada satu hal yang tidak banyak diketahui orang. Ardina memilih untuk merahasiakan identitasnya sebagai CEO. Bukan karena ia malu atau takut, melainkan demi menjaga harga diri sang suami, Dimas. Dimas sendiri menjabat sebagai direktur perusahaan dan dianggap sebagai wajah publik yang mewakili perusahaan dalam berbagai kesempatan. Bagi Ardina, ini adalah sebuah kompromi yang harus dijaga demi keharmonisan rumah tangga mereka. Dimas adalah pria yang sangat berbakat dan pekerja keras. Ia membangun karirnya dari bawah, berjuang keras tanpa dukungan besar dari keluarga atau modal besar. Ardina sangat mencintai dan menghormati perjuangan suaminya itu. Ia tahu, jika masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya Ardina lah yang memegang kendali penuh di perusahaan, banyak orang akan menganggap Dimas hanya sebagai boneka di balik layar. Sebuah anggapan yang tentu saja bisa meruntuhkan harga diri pria yang ia cintai. Sejak awal pernikahan mereka, Ardina sudah mengambil keputusan sulit itu. Setiap kali ada peluang untuk tampil di media sebagai CEO, Ardina selalu mundur, memberi ruang bagi Dimas untuk bersinar. Ia mengatur segala hal dari balik layar, memastikan perusahaan berjalan lancar tanpa harus menjadi pusat perhatian. Dengan cermat, ia menjaga rahasia ini agar tidak bocor ke publik. Namun, menjaga rahasia ini bukanlah hal yang mudah. Ada kalanya Ardina merasa letih dan terbebani, karena ia harus menyembunyikan pencapaiannya sendiri. Ia tak jarang merasa terjebak dalam dilema antara ambisi pribadi dan rasa cinta pada suaminya. Di saat yang sama, Dimas juga merasakan tekanan besar. Ia harus mampu tampil percaya diri sebagai direktur dan menjaga citra perusahaan agar tetap positif di mata publik. Di balik kemewahan rumah mereka, di ruang-ruang rapat yang penuh dengan strategi bisnis, hingga dalam kehidupan sehari-hari yang tampak sempurna, Ardina dan Dimas menyimpan rahasia yang jika terbongkar bisa mengubah segalanya. Ada ketegangan yang terus mengintai, rasa takut akan pengkhianatan dari orang-orang terdekat, dan keinginan kuat untuk menjaga agar cinta dan kehormatan mereka tetap utuh. Ardina selalu berusaha menjadi sosok yang kuat dan mandiri, namun di balik itu ada sisi rapuh yang jarang ia tunjukkan. Kadang ia merasa kesepian, karena harus menanggung beban besar seorang CEO dan pemilik perusahaan sendirian, sementara di luar sana suaminya yang menjadi pusat perhatian menikmati hasil perjuangan mereka bersama. Meski begitu, cinta mereka tetap menjadi pondasi yang kokoh, mendorong Ardina untuk terus berjuang dalam diam. Di titik ini, Ardina mulai menyadari bahwa menjaga rahasia ini tidak hanya soal harga diri Dimas, tapi juga soal menjaga keutuhan keluarga mereka. Ia pun mulai berpikir, sampai kapan rahasia ini harus dipertahankan, dan apakah suatu saat nanti mereka bisa menjalani hidup dengan jujur tanpa rasa takut. Sehari-hari, Ardina menjalankan perannya dengan sangat disiplin dan penuh dedikasi, baik sebagai seorang istri di rumah maupun sebagai CEO perusahaan yang terus berkembang pesat. Meskipun tanggung jawabnya sangat besar, Ardina mampu membagi waktu dan energinya dengan cermat. Di pagi hari, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Dimas dan mengurus rumah tangga mereka, memastikan suasana rumah tetap hangat dan harmonis. Ia percaya, kekuatan sebuah keluarga yang solid akan menjadi fondasi kuat bagi kesuksesan mereka dalam bisnis. Namun, begitu masuk waktu kerja, Ardina berubah menjadi sosok yang sangat tegas dan fokus. Ia menjalankan segala urusan perusahaan dari ruang kerja pribadinya di rumah, dengan ketelitian dan strategi yang tajam. Walaupun posisinya sebagai CEO jarang terekspos publik, peran Ardina sangat vital dalam setiap keputusan besar perusahaan.
Ia mengawasi tim manajemen, merancang strategi bisnis jangka panjang, dan mengambil keputusan penting dengan kepala dingin dan kejelian yang luar biasa. Dimas sendiri sangat memahami peran Ardina. Ia percaya penuh pada kemampuan dan kepemimpinan istrinya. Dalam keseharian, Dimas dan Ardina selalu menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur, walau dalam hal-hal kecil sekalipun. Kerja sama mereka dalam menjalankan perusahaan berjalan dengan sangat baik, tanpa adanya ego yang menghalangi. Ardina menghormati peran Dimas sebagai direktur yang bertanggung jawab mengelola operasi sehari-hari, sementara Dimas menghargai visi dan arahan strategis yang diberikan Ardina sebagai CEO. Dalam rapat-rapat internal yang sering mereka lakukan, Ardina dan Dimas saling melengkapi. Ardina membawa perspektif jangka panjang dan inovasi, sedangkan Dimas fokus pada pelaksanaan dan manajemen tim. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat, sehingga perusahaan mereka mampu terus tumbuh dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Meski menjalankan bisnis dari rumah, Ardina tidak pernah mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Ia selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama Dimas, berbincang tentang segala hal di luar pekerjaan, dan menikmati momen kebersamaan yang sederhana tapi bermakna. Hubungan mereka yang harmonis menjadi sumber energi positif bagi keduanya, sehingga stres dan tekanan dalam bisnis bisa dihadapi dengan lebih ringan. Seiring berjalannya waktu, kerja keras dan komitmen Ardina dan Dimas membuahkan hasil yang nyata. Perusahaan digital mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan, mendapatkan kepercayaan lebih dari investor dan pelanggan. Produk-produk inovatif yang mereka luncurkan mendapat respon positif, bahkan berhasil menembus pasar internasional. Kabar baik ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ardina dan Dimas. Meski Ardina tetap memilih untuk tetap rendah hati dan menjaga identitasnya sebagai pemilik utama. Kehidupan Ardina dan Dimas diwarnai oleh kerja keras, rasa saling percaya, dan kolaborasi yang solid. Mereka tahu bahwa kesuksesan yang mereka raih bukan hanya hasil dari kemampuan individu, tapi juga kekuatan pasangan yang mampu berjalan bersama dalam suka dan duka. Ardina, dengan segala ketegasannya sebagai CEO, dan Dimas, dengan loyalitas dan dedikasinya sebagai direktur, membuktikan bahwa cinta dan kerjasama bisa menjadi modal utama dalam menghadapi kerasnya dunia bisnis. Namun, di balik semua itu, Ardina kadang masih merasa ada hal-hal yang belum terselesaikan, terutama terkait bagaimana rahasia identitasnya bisa bertahan dalam waktu lama. Ia sadar, meskipun semuanya berjalan baik sekarang, tantangan dan ujian akan selalu datang, menguji keteguhan cinta dan komitmen mereka. Hidup Ardina dan Dimas yang selama ini berjalan cukup harmonis dan penuh kerjasama, tiba-tiba mulai terusik oleh kehadiran seseorang yang tak diundang. Suatu hari, seorang wanita bernama Rara masuk ke perusahaan mereka dengan sikap penuh percaya diri yang berlebihan. Ia bukan hanya pegawai biasa, tapi berusaha bertingkah seolah-olah dia adalah pemilik perusahaan itu, bahkan berlagak seperti istri sah Dimas. Kehadiran Rara langsung memicu kegelisahan yang mendalam di hati Ardina. Ia merasakan getaran yang tak menyenangkan setiap kali melihat Rara masuk ke ruang rapat, berbicara dengan nada tinggi seolah ia memiliki hak penuh atas perusahaan. Rara sering menginterupsi pembicaraan, memberikan instruksi seakan-akan ia yang memegang kendali, dan yang paling menyakitkan bagi Ardina, Rara mulai menunjukkan sikap seakan-akan Dimas adalah miliknya. Di awal kemunculannya, Ardina mencoba untuk bersikap tenang dan profesional. Ia menganggap Rara hanya pegawai baru yang terlalu percaya diri dan bisa diatur. Namun, sikap Rara yang semakin melewati batas membuat Ardina sulit menahan emosinya. Ia merasa seperti ada badai yang datang dan mencoba merobohkan fondasi rumah tangga dan bisnis yang sudah ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain, Dimas tampak bingung dan tidak nyaman dengan sikap Rara. Ia tahu bahwa wanita itu terlalu berlebihan, tapi entah mengapa Dimas belum mengambil tindakan tegas. Sikap Rara yang sok sebagai pemilik, perusahaan dan istri, Dimas membuat suasana di kantor menjadi tegang. Para karyawan mulai bertanya-tanya dan ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa ada masalah serius dalam rumah tangga Ardina dan Dimas. Ardina merasakan amarah yang membakar di dalam dadanya. Ia ingin mengusir Rara dari perusahaan dan menegaskan posisi dan harga dirinya, tapi ia juga takut jika terlalu terbuka akan membuat rahasianya terbongkar. Ardina bimbang antara mempertahankan rahasia dan melindungi pernikahannya. Hatinya terasa berat setiap kali menyaksikan Rara yang seolah-olah merebut apa yang selama ini menjadi miliknya. Dalam satu pertemuan penting di ruang rapat,
Rara berani mengajukan ide-ide yang tidak sesuai dengan visi Ardina, dan dengan suara lantang ia berkata, "Kalau aku yang di posisi CEO, semuanya pasti akan lebih baik. Aku tahu persis apa yang Dimas inginkan karena aku adalah pendamping hidupnya." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Ardina. Semua mata tertuju padanya, dan untuk sesaat, suasana menjadi hening penuh ketegangan. Dimas yang melihat reaksi Ardina, akhirnya angkat suara dengan nada tegas, "Rara, sebaiknya kamu lebih fokus pada pekerjaanmu dan tidak membawa urusan pribadi ke dalam perusahaan." Namun, Rara hanya tersenyum sinis, seolah-olah ia siap untuk berperang. Malam itu, Ardina duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa dihancurkan oleh situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Betapa sulitnya menjaga rahasia yang selama ini ia pegang erat, dan betapa rapuhnya rasa percaya yang selama ini dibangun dengan Dimas mulai goyah. Ia tahu, ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah ujian terbesar bagi cinta dan pernikahan mereka. Ardina bertanya dalam hati, apakah Dimas benar-benar mempercayainya? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai yang datang ini? Dan yang paling menakutkan, apakah rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan menjadi penyebab kehancuran semuanya? Seiring waktu, kehadiran Rara di perusahaan bukan hanya menjadi gangguan kecil yang bisa diabaikan. Ia mulai mengambil alih ruang-ruang penting di kantor dengan sikapnya yang arogan dan penuh klaim. Setiap kali ia melangkah ke koridor, staf yang melihatnya tak bisa menahan bisik-bisik yang mencampur antara takut dan tidak percaya. Rara sering dengan lantang mengumbar klaimnya bahwa dia adalah istri sah Dimas. Bukan hanya di depan staf tertentu, tetapi juga di depan banyak orang dalam rapat-rapat dan pertemuan resmi. Ia bahkan berani menyuruh staf untuk melaksanakan perintahnya, meskipun perintah itu bertentangan dengan arahan resmi Ardina dan Dimas. Sikap Rara yang agresif mulai menimbulkan ketegangan luar biasa di lingkungan kerja. Beberapa staf yang menolak menuruti perintah Rara mendadak mengalami intimidasi, baik secara verbal maupun melalui ancaman halus yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan tertekan. Ada yang merasa seolah-olah perusahaan berubah menjadi medan pertempuran di mana aturan yang berlaku tidak lagi jelas dan stabil. Suasana kantor yang dulu penuh dengan semangat kerjasama dan profesionalisme kini berubah menjadi penuh kecemasan dan ketidakpastian. Ardina yang mengetahui hal ini merasa hatinya hancur. Ia tak hanya kehilangan kendali atas perusahaannya, tapi juga merasa terancam oleh wanita yang datang tanpa diundang ini. Ia tahu jika situasi terus dibiarkan, reputasi dan stabilitas perusahaan yang sudah susah payah dibangun bisa hancur dalam sekejap. Di balik pintu ruangannya, Ardina sering menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan langkah yang harus diambil. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan rahasia dan menghadapi kenyataan pahit yang semakin sulit diatasi. Ia tahu, konfrontasi dengan Rara bukan perkara mudah karena wanita itu sudah terlalu berani dan berpengaruh. Dimas, di sisi lain, mulai merasakan tekanan yang sama. Ia merasa bingung dan terjebak di antara dua sosok penting dalam hidupnya. Ardina, sang istri yang selama ini ia percayai dan cintai, serta Rara, yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai bagian dari kehidupannya. Meski begitu, Dimas belum mampu mengambil sikap tegas yang diperlukan. Ketidaktegasannya justru memberi ruang bagi Rara untuk semakin leluasa menunjukkan kekuasaannya yang semu. Beberapa kali, Dimas mencoba mengajak Ardina berbicara secara serius. Namun, setiap kali percakapan itu hampir mencapai titik terang, emosi yang terpendam membuat mereka saling menyakiti tanpa sadar. Ardina merasa Dimas mulai menjauh, sementara Dimas merasa istrinya terlalu keras dan sulit diajak kompromi. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kerja perusahaan, tetapi juga menimbulkan jarak emosional yang semakin melebar di antara Ardina dan Dimas. Mereka mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain, dan kebahagiaan yang dulu mereka rasakan bersama perlahan memudar. Suatu hari, seorang staf yang berani menolak perintah Rara mendapat ancaman yang lebih serius. Staf itu merasa sangat tertekan hingga hampir memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Berita tentang intimidasi yang dilakukan Rara mulai menyebar, menimbulkan keresahan di kalangan karyawan dan stakeholder perusahaan. Ardina merasa terpukul dan geram. Ia tahu ini bukan sekadar masalah bisnis, tapi sudah menjadi masalah personal yang mengancam fondasi rumah tangga dan masa depan mereka bersama. Ia harus segera bertindak, sebelum semuanya benar-benar lepas kendali. Namun,
Di tengah tekanan yang begitu besar, Ardina bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai menyusun strategi untuk menghadapi Rara, mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan profesional yang dapat membantunya keluar dari krisis ini. Ardina sadar, ini bukan hanya soal mempertahankan perusahaan, tapi juga tentang mempertahankan martabat dan cinta yang selama ini menjadi nafas hidupnya. Hari itu, langit cerah menyelimuti kota, namun di dalam hati Ardina, gelombang kecemasan dan ketegangan mengalir tanpa henti. Ia harus menghadiri pertemuan penting dengan klien besar yang bisa menentukan masa depan perusahaan. Dengan langkah tenang namun penuh perhitungan, Ardina melangkah keluar dari rumah, membawa segala beban yang selama ini mengganggu pikirannya. Namun, takdir seakan ingin menguji ketabahannya. Saat melintasi sebuah kafe kecil di sudut jalan, pandangan Ardina bertemu dengan sosok yang tak asing, Rara. Wanita itu berdiri dengan sikap penuh percaya diri, memancarkan aura yang begitu menyakitkan bagi Ardina. Dengan pakaian mencolok dan senyum sinis yang merekah di bibirnya, Rara melangkah mendekat tanpa ragu. "Hei, kamu!" Suara Rara tajam dan penuh ejekan, mengagetkan Ardina. "Apa kamu pikir kamu siapa? Jalan-jalan di sini seperti staf biasa? Aku hampir lupa, kamu itu siapa sebenarnya ya?" Ardina menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri agar tidak terpancing oleh provokasi Rara. Dengan suara lembut namun penuh kendali, ia menjawab, "Aku siapa? Bukan urusanmu, Rara. Tapi aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu, ini bukan tempat untuk saling menghina." Rara tersenyum sinis, matanya menyipit penuh penghinaan. "Oh, aku tahu kamu takut. Takut semua ini ketahuan sama suamiku. Aku bisa laporkan kelakuanmu ke Dimas, dan dia pasti gak bakal terima kalau kamu terus macam-macam." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Ardina. Ia memandang Rara dalam-dalam, mencoba mengukir ketegasan di wajahnya. "Kalau kamu merasa berkuasa sekarang, nikmati saja. Tapi ingat, setiap kemenangan ada harganya, dan kamu akan tahu nanti seperti apa rasanya membayar itu." Rara tertawa keras, mengejek dengan penuh kemenangan. "Kamu cuma bisa bilang begitu? Baiklah, aku tunggu. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir." Dengan langkah angkuh, Rara berbalik dan meninggalkan Ardina yang berdiri terpaku di trotoar. Jantung Ardina berdegup kencang, tapi ia tetap berusaha menguasai diri. Di balik senyum tenangnya, ada rencana yang mulai terbentuk. Ia tahu Rara tidak hanya ingin mengguncang posisinya di perusahaan, tapi juga ingin merusak keharmonisan rumah tangganya dengan Dimas. Sementara Rara merasa menang dan bebas bermain-main, Ardina menyimpan kemarahan dan kesedihan dalam diam. Ia tahu, menghadapi Rara bukan hanya soal bisnis. Ini adalah perang yang sangat personal. Dan untuk menang, ia harus lebih cerdik dan kuat dari sebelumnya. Malam harinya, Ardina duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Suasana rumah terasa hening, hanya terdengar suara hujan yang mulai turun pelan di luar jendela. Ia menatap dokumen-dokumen yang berantakan di meja, mencoba merangkai strategi yang matang untuk menghadapi Rara. Ketika pintu rumah terbuka, Dimas masuk dengan wajah lelah namun penuh perhatian. Ia menyapa Ardina, tapi ada sesuatu yang mengganjal di matanya, kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ardina menoleh, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. "Aku ketemu Rara hari ini." Dimas mengerutkan dahi, "Apa yang dia katakan padamu?" Ardina menghela napas panjang, dia mengancam akan melaporkan kelakuanku padamu. Dia mencoba buat aku merasa seperti orang kecil. Tapi aku diam saja, aku nggak mau dia tahu aku terganggu." Dimas duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat. "Kamu nggak sendirian, Ardina. Kita hadapi ini bersama-sama." Namun di balik kata-katanya, Ardina merasakan ketegangan yang masih membayang di antara mereka. Rahasia yang selama ini dijaga, kini terasa semakin rapuh dan berat untuk dipikul bersama. Dalam hati, Ardina berjanji kepada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Rara menghancurkan segalanya. Cinta, kepercayaan, dan bisnis yang sudah mereka bangun. Waktu untuk bersembunyi sudah lewat. Saatnya ia bangkit, melawan, dan menunjukkan bahwa ia bukan hanya istri biasa, tapi seorang pemimpin yang tak akan menyerah. Malam itu, sebuah pesta megah digelar di ballroom hotel mewah,
untuk merayakan pencapaian besar perusahaan digital Ardina dan Dimas. Ruangan dipenuhi oleh para tamu penting, investor ternama, mitra bisnis, serta para eksekutif dan staf yang telah bekerja keras selama ini. Lampu kristal berkilauan, alunan musik lembut mengisi udara, dan suasana terasa penuh kemeriahan dan harapan. Ardina berdiri di balik layar, dengan riasan wajah yang sempurna dan gaun elegan yang menambah aura harismanya. Namun, di balik senyum anggun itu, hatinya dipenuhi tekad kuat. Malam ini bukan hanya tentang merayakan kesuksesan perusahaan, tapi juga tentang membalikan keadaan dan mengambil kembali apa yang selama ini direnggut oleh Rara. Ia telah mempersiapkan sesuatu yang istimewa, kejutan yang akan mengguncang seluruh pesta dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ardina tahu ini adalah momen yang tepat. Suasana penuh percaya diri Rara, yang terus berlagak seolah pemilik perusahaan dan istri sah, Dimas, harus dihentikan sekarang juga. Di sudut ruangan, Rara berkeliling dengan senyum puas, menyapa tamu dengan gaya sombong yang membuat beberapa orang mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini. Ia sering mencuri pandang ke arah Ardina, seolah menantang tanpa kata. Setiap kali Rara berbicara, suaranya penuh dengan klaim dan angkuh, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ketika sesi sambutan tiba, Dimas naik ke panggung dan memulai dengan kata-kata hangat tentang pencapaian perusahaan dan visi ke depan. Ardina berdiri di samping panggung, mempersiapkan waktunya. Ia tahu, saat yang tepat akan datang setelah Dimas selesai berbicara. Begitu Dimas mengakhiri sambutannya dengan tepuk tangan meriah, Ardina melangkah maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Sebuah keheningan tiba-tiba menyelimuti suasana. Ardina mengangkat mikrofon dengan suara yang jelas dan tegas. "Saya tahu beberapa dari kalian mungkin masih bingung dengan siapa saya sebenarnya," ujarnya, menatap langsung ke arah Rara yang terkejut dan mulai kehilangan senyum angkanya. "Saya Ardina, istri sah Dimas, dan CEO perusahaan ini. Saya yang telah memimpin perusahaan ini dari balik layar selama ini." Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah pesta. Bisik-bisik dan kaget memenuhi ruangan. Rara terdiam, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka rahasianya akan terbongkar di hadapan banyak orang. Ardina melanjutkan dengan percaya diri, "Saya tahu ada yang mencoba mengambil alih dan mengklaim apa yang bukan miliknya. Tapi malam ini, saya ingin semua tahu siapa pemilik sebenarnya dan siapa yang berjuang keras untuk membawa perusahaan ini ke puncak." Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, terutama mereka yang selama ini melihat kerja keras Ardina dari dekat. Dimas berdiri di sampingnya, menatap Ardina dengan penuh kekaguman dan rasa bangga yang tulus. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Ardina, tanda dukungan tanpa syarat. Rara yang merasa terpojok mencoba membela diri, "Ini tidak adil. Aku juga punya hak." "Tapi kamu bukan siapa-siapa tanpa pengakuan resmi dan kerja keras," potong Ardina tegas. "Jangan mengacaukan bisnis dan rumah tangga orang lain demi ambisi pribadi." Pesta itu berubah menjadi ajang pembuktian. Ardina yang selama ini tersembunyi kini berdiri di atas panggung sebagai sosok yang kuat, berani, dan penuh integritas. Kejutan yang ia persiapkan tidak hanya mengguncang Rara, tapi juga menguatkan posisinya di perusahaan dan dalam kehidupan pribadi. Malam itu menjadi titik balik bagi Ardina dan Dimas. Mereka berdiri bersama, mengatasi badai yang selama ini mengancam, dan membuktikan bahwa cinta, kepercayaan, dan kerja keras mampu mengalahkan segala rintangan. Begitu Ardina mengungkapkan identitas aslinya dengan suara lantang dan jelas di hadapan ratusan tamu, ruangan ballroom yang semula riuh dengan tawa dan obrolan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Rara yang berdiri terpaku, seolah waktu berhenti sejenak hanya untuknya. Wajahnya yang sebelumnya penuh kesombongan berubah drastis menjadi merah padam, tanda malu dan bingung yang tak bisa disembunyikan. Rara terdiam, napasnya tersengal-sengal, dan seolah kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya terjebak di tenggorokan. Beberapa detik terasa seperti keabadian baginya, saat ia berdiri sendirian di tengah sorotan yang tajam dari semua orang. Bisik-bisik mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. "Ternyata dia bukan siapa-siapa," ujar seorang staf dengan nada penuh simpati pada Ardina. "Dia cuma cari muka dan posisi, tapi gagal total." Seorang investor senior yang duduk di dekat panggung menatap Rara dengan tatapan dingin, sementara rekan-rekannya mulai berbisik tentang kredibilitas dan integritas wanita itu.
Rara merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia yang selama ini berani mengusik, menantang, dan mengancam kini menjadi bahan tertawaan dan bahan pembicaraan. Di antara para tamu dan karyawan, ada yang mulai menatap Rara dengan iba, sebagian lain dengan rasa jijik. Ia merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan Ardina dan Dimas yang berdiri berdampingan, penuh kebanggaan dan kekuatan. Rara mencoba membuka mulutnya, berusaha menjelaskan atau membela diri, namun suaranya lemah dan gemetar. Tak ada yang benar-benar mau mendengar. Beberapa staf bahkan mulai meninggalkan tempat, enggan berada di dekat sosok yang dianggap sudah menghancurkan suasana dan merusak reputasi perusahaan. Di sudut ruangan, Ardina menatap Rara dengan mata yang tajam namun penuh ketegasan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal membongkar rahasia, tapi juga soal mengembalikan martabat dan ketenangan perusahaan yang selama ini terancam. Dimas pun ikut berdiri, menatap Rara dengan ekspresi campuran antara kecewa dan marah. Suaranya terdengar tegas ketika berkata, "Ini perusahaan kami, rumah kami. Tidak ada tempat untuk kepalsuan dan tipu daya di sini." Rara akhirnya menyerah pada rasa malu yang begitu dalam. Ia menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dan tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar dari ballroom. Langkahnya berat, penuh dengan rasa kehilangan dan penyesalan yang tak tersampaikan. Suasana di dalam ruangan mulai kembali normal. Tepuk tangan perlahan menggema, bukan hanya untuk pencapaian perusahaan, tapi juga sebagai bentuk penghormatan untuk Ardina, wanita yang selama ini berjuang di balik layar dan kini tampil sebagai pemenang sejati. Malam itu menjadi momen bersejarah yang tak akan terlupakan oleh semua yang hadir. Ardina dan Dimas berhasil mempertahankan cinta dan bisnis mereka, sementara Rara hanya menjadi bayangan masa lalu yang harus dilupakan. Namun, Ardina tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Masih banyak tantangan yang menunggu di depan. Tapi setidaknya malam ini, ia telah memenangkan satu pertarungan besar, dan itu memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, suasana di kantor masih terasa hangat oleh gema kejadian malam sebelumnya. Ardina masuk dengan langkah mantap, tatapan matanya tajam dan penuh tekad. Ia tahu, meskipun Rara telah dipermalukan di hadapan seluruh tamu dan karyawan, ancaman dari wanita itu belum benar-benar hilang. Jika dibiarkan, Rara bisa saja kembali dengan strategi baru yang lebih berbahaya. Ardina sadar, untuk melindungi perusahaan dan keluarganya, ia harus bertindak lebih tegas dan sistematis. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberanian dan pengakuan di pesta semalam. Perlu bukti konkret agar langkah yang diambil dapat berdasar, dan tidak memberi celah bagi Rara untuk mengacau lagi. Dengan penuh perhitungan, Ardina memanggil dua orang yang paling dipercaya dan profesional dalam timnya, Pak Surya, kepala keamanan perusahaan yang berpengalaman, dan Rini, manajer HR yang sangat teliti dan berdedikasi. Mereka bertiga duduk di ruang rapat kecil yang minim gangguan, membahas langkah-langkah strategis yang harus diambil. Pak Surya, Rini, saya butuh bantuan kalian untuk mengumpulkan semua bukti yang bisa menunjukkan kelakuan Rara yang tidak profesional, termasuk ancaman, intimidasi, dan segala hal yang merugikan perusahaan, ujar Ardina dengan suara tegas. Ini bukan hanya soal kita membersihkan nama perusahaan, tapi juga memastikan keselamatan semua staf dan integritas organisasi. Pak Surya mengangguk serius. Saya akan mulai memeriksa rekaman CCTV di seluruh area kantor sejak Rara bergabung. Kalau ada perilaku mencurigakan atau bahkan ancaman langsung, pasti akan terekam. Rini menambahkan, saya juga akan mengumpulkan laporan dari staf yang pernah menjadi korban atau saksi kelakuan Rara. Kalau ada bukti tertulis, email, atau pesan yang mengancam, akan saya dokumentasikan dengan baik. Selama beberapa hari berikutnya, Ardina, Pak Surya, dan Rini bekerja tanpa henti. Mereka menginterview staf satu persatu, menyisir rekaman keamanan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang bisa menguatkan posisi perusahaan. Ardina sendiri terus memantau proses, memastikan semuanya berjalan tertib dan profesional. Di sela-sela pekerjaan berat itu, Ardina sering merasakan kelelahan yang mendera. Tapi ia menepis rasa itu, mengingat kembali wajah Dimas dan para karyawan yang mempercayainya. Mereka semua layak mendapatkan perlindungan dan kepastian bahwa perusahaan tidak akan dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Suatu sore, setelah hari yang panjang, Rini menyerahkan sebuah folder tebal berisi bukti-bukti yang sudah terkumpul. Ardina membukanya perlahan,
Membaca satu persatu laporan dan rekaman video yang menunjukkan Rara memaki staf, mengancam, dan memaksakan kehendaknya dengan cara yang kasar dan tidak profesional. Ardina menatap kedua rekannya. Dengan bukti ini, kita bisa mengajukan tindakan hukum dan prosedur pemecatan secara resmi. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani merusak perusahaan dan hubungan kami. Pak Surya menepuk bahu Ardina. Kamu sudah mengambil langkah tepat. Ini akan memperkuat posisi kita dan menunjukkan bahwa perusahaan ini berdiri atas kejujuran dan keadilan. Dalam hatinya, Ardina merasa lega dan bangga. Ia tahu, perjuangan belum selesai, tapi ia sudah memegang senjata paling kuat, kebenaran. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, Ardina siap menghadapi babak baru dalam pertarungan melindungi perusahaan dan keluarganya dari ancaman yang terus mengintai. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Dengan segudang bukti kuat yang telah terkumpul, Ardina bersiap menghadapi momen penting yang bisa menentukan masa depan perusahaan sekaligus melindungi keharmonisan rumah tangganya. Ia tahu, keputusan yang akan diambil bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keadilan dan integritas. Pagi itu, Ardina memanggil rapat khusus Dewan Direksi. Ruangan konferensi yang biasanya dipenuhi tawa dan diskusi hangat kini, berubah menjadi arena serius penuh ketegangan. Para anggota Dewan duduk rapi, menatap Ardina dengan penuh perhatian. Terima kasih sudah hadir tepat waktu, ujar Ardina membuka pembicaraan dengan suara tegas namun tenang. Kita semua tahu situasi yang sedang terjadi di perusahaan kita. Saya hadir hari ini bukan hanya sebagai CEO, tapi juga sebagai orang yang bertanggung jawab menjaga nama baik dan masa depan perusahaan. Ardina kemudian memaparkan seluruh bukti yang berhasil dikumpulkan. Rekaman CCTV, laporan saksi, pesan ancaman, dan laporan HR tentang perilaku tidak profesional Rara yang sudah merusak suasana kerja dan merugikan perusahaan secara signifikan. Para anggota dewan terlihat serius, beberapa mengangguk mengerti, sementara yang lain terlihat terkejut dengan fakta-fakta yang terungkap. Setelah presentasi selesai, Ardina menatap mereka satu persatu. Saya mengusulkan agar Rara segera diberhentikan dengan alasan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan. Selain itu, saya juga meminta dukungan untuk membuat rekomendasi resmi agar reputasinya tercatat buruk di industri, sehingga dia tidak dapat bekerja di perusahaan manapun di bidang ini. Diskusi berlangsung cukup lama, dengan beberapa anggota dewan bertanya mendetail tentang bukti dan prosedur yang akan ditempuh. Ardina dengan sabar menjawab semua pertanyaan, menunjukkan kesiapan dan kejelasan dalam mengambil keputusan. Akhirnya, setelah melalui pertimbangan matang, Dewan Direksi memberikan suara bulat mendukung pemecatan Rara dan pengajuan rekomendasi hitam ke Asosiasi Bisnis Digital. Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi Rara yang selama ini mencoba memanfaatkan posisi palsunya. Langkah selanjutnya adalah proses resmi pemecatan yang dilakukan HR, dengan disaksikan oleh Ardina dan Pak Surya. Rara dipanggil ke ruang HR untuk diberitahukan tentang keputusan tersebut. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi panik dan marah. Ini tidak adil. Aku punya hak di sini, seru Rara dengan suara bergetar. Ardina menatapnya dengan dingin dan tegas. Hak kamu hilang saat kamu mengabaikan aturan, mengancam staf, dan merusak nama baik perusahaan. Ini keputusan final. Rara tak punya pilihan lain selain menerima kenyataan pahit itu. Ia meninggalkan kantor dengan kepala tertunduk, mengetahui bahwa reputasi dan karirnya hancur berkeping-keping. Namun Ardina tidak berhenti sampai di situ. Ia mengirimkan surat resmi ke Asosiasi Bisnis Digital, melaporkan perilaku Rara beserta bukti yang telah dikumpulkan. Surat tersebut meminta asosiasi untuk memberikan catatan hitam yang membuat Rara sulit mendapat pekerjaan di perusahaan lain di industri ini. Beberapa minggu kemudian, Ardina menerima konfirmasi bahwa Asosiasi Bisnis Digital telah menerima laporan tersebut dan akan memasukkan nama Rara dalam daftar hitam profesional. Ardina merasa lega, mengetahui langkah ini akan menjaga perusahaan dari gangguan di masa depan dan memberikan pelajaran penting bagi siapa saja yang mencoba merusak integritas. Di tengah proses ini, Ardina mendapatkan dukungan penuh dari Dimas yang selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan rasa aman. Mereka berdua tahu, meski badai ini berat, mereka berhasil melewatinya bersama. Malam harinya, Ardina duduk di ruang kerjanya, memandang foto keluarga kecilnya dan kantor yang mulai kembali tenang. Perasaan bangga dan lega memenuhi dadanya. Pertarungan panjang itu telah menghasilkan kemenangan penting.
Namun ia juga menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin, perjuangan menjaga keutuhan dan kehormatan masih akan terus berlanjut. Dengan tekad baru dan semangat yang membara, Ardina bersiap melangkah maju, membawa perusahaan dan keluarganya menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah badai besar yang mengguncang perusahaan dan kehidupan pribadi mereka berhasil dilalui, Ardina dan Dimas menemukan momen tenang yang sangat berharga. Kini, keduanya bertekad untuk tidak hanya membangun kembali perusahaan yang sempat terguncang, tapi juga memperkuat ikatan rumah tangga yang menjadi pondasi utama dari segala kesuksesan mereka. Pagi itu, suasana di rumah mereka terasa berbeda. Ardina dan Dimas duduk bersama di ruang tamu yang hangat. Secangkir kopi masih mengepul di tangan mereka. Suara riang anak-anak bermain dari lantai atas menambah kenyamanan suasana. Dimas memandang Ardina dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku tahu kamu sudah bekerja sangat keras. Aku bangga sama kamu, Ardina. Aku merasa kita harus lebih sering berbicara terbuka, bukan cuma soal bisnis tapi juga tentang kita. Ardina tersenyum lembut. Aku setuju, Dim. Selama ini aku terlalu fokus pada perusahaan sampai lupa bahwa kita harus sama-sama menjaga rumah ini. Aku ingin kita punya waktu khusus untuk benar-benar memperhatikan satu sama lain. Percakapan itu menjadi titik awal bagi keduanya untuk membangun kembali komunikasi yang sempat renggang akibat tekanan dan konflik yang terjadi. Mereka mulai menyusun jadwal mingguan, di mana mereka sengaja meluangkan waktu untuk makan malam bersama tanpa gangguan ponsel atau pekerjaan. Malam-malam itu menjadi saat di mana mereka bisa berbagi cerita, tawa, bahkan kekhawatiran masing-masing. Di sisi perusahaan, Ardina dan Dimas pun mulai menerapkan sistem kerja yang lebih terintegrasi. Ardina, yang selama ini menjalankan peran CEO dari rumah dengan tegas, kini membagi lebih banyak waktu untuk berada di kantor bersama Dimas. Mereka berdiskusi secara rutin tentang strategi bisnis, pengembangan produk, dan bagaimana menjaga moral tim tetap tinggi. Dimas, yang selama ini memegang peran direktur, juga mulai lebih terbuka menerima ide-ide Ardina, menyadari bahwa sinergi antara keduanya adalah kunci utama keberhasilan perusahaan. Mereka saling melengkapi, Dimas dengan kemampuan operasionalnya, dan Ardina dengan visi kreatif dan ketegasannya. Suatu hari, dalam rapat tim yang diadakan di ruang konferensi, Ardina berdiri di depan seluruh staf dan berkata, "Perusahaan ini bukan hanya milik saya atau Dimas, tapi milik kita semua. Saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan penuh semangat." Tanggapan dari tim sangat positif. Mereka merasa terinspirasi oleh kepemimpinan Ardina dan Dimas yang semakin harmonis dan terbuka. Ardina juga mulai memberikan lebih banyak pelatihan dan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, sehingga perusahaan tidak hanya maju dari segi bisnis, tapi juga sumber daya manusianya. Di waktu senggang, Ardina dan Dimas sering menghabiskan waktu bersama anak-anak, melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan-jalan di taman atau bermain di halaman belakang rumah. Momen-momen kecil itu menguatkan ikatan keluarga mereka, mengingatkan bahwa semua perjuangan mereka bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Meski perjalanan masih panjang dan tantangan selalu menanti, Ardina dan Dimas kini berjalan dengan keyakinan yang lebih kokoh. Mereka belajar bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari angka di laporan keuangan, tapi juga dari kualitas hubungan dan rasa saling percaya yang terjaga di antara mereka. Di penghujung hari, ketika lampu-lampu kantor mulai dipadamkan dan rumah kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan, Ardina menatap Dimas dengan penuh cinta. "Terima kasih sudah selalu ada, Dim. Bersama kamu, aku merasa bisa menghadapi apapun." Dimas menggenggam tangan Ardina erat. "Aku juga beruntung memilikimu. Kita tim yang hebat, di rumah dan di kantor." Malam itu, di bawah sinar rembulan yang tenang, Ardina dan Dimas tahu bahwa apapun yang datang di depan, mereka akan selalu bersama, kuat, satu tujuan, dan tak tergoyahkan. Setelah pemecatan dan reputasi yang hancur, Rara meninggalkan dunia korporat dengan langkah berat dan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa ambisinya yang tak terkendali dan sikapnya yang arogan telah menghancurkan bukan hanya karirnya, tapi juga harga dirinya sendiri. Dunia yang dulu terlihat gemerlap dan penuh peluang kini, berubah menjadi cermin pahit yang memaksanya untuk merenung dalam kesendirian. Rara mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kantor dan gemuruh persaingan bisnis. Ia memilih untuk mengambil jeda, jauh dari gemerlap dunia yang dulu ia coba kuasai dengan cara yang salah. Setiap hari ia menghadapi kenyataan
bahwa jalan mudah tidak akan pernah mengantar pada keberhasilan sejati. Ia mulai membaca buku-buku tentang kepemimpinan dan etika bisnis, berusaha memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan besar yang pernah dibuatnya. Dalam keheningan malam, Rara menulis surat untuk dirinya sendiri, sebuah pengakuan atas kegagalan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Surat itu bukan untuk siapapun, melainkan sebagai refleksi mendalam yang menjadi titik balik perubahan dalam hidupnya. Sementara itu, Ardina tetap berdiri tegak sebagai sosok istri sah yang dihormati dan CEO yang disegani. Namanya semakin dikenal sebagai wanita tangguh yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mengelola perusahaan besar dengan cerdas dan bijaksana. Sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda yang bercita-cita memimpin dalam dunia bisnis. Ardina tidak hanya berhasil mempertahankan reputasinya, tetapi juga terus mengembangkan perusahaan menjadi lebih maju dan inovatif. Bersama Dimas, ia membangun tim yang solid dan profesional, menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Perusahaan mereka berkembang pesat, menembus pasar-pasar baru, dan mendapat penghargaan atas prestasi serta kontribusi mereka di industri digital. Dalam kehidupan pribadi, Ardina dan Dimas menikmati kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Keduanya saling menguatkan dan menjadi sumber inspirasi satu sama lain. Ardina tetap menjaga keseimbangan antara peran sebagai pemimpin dan istri, menunjukkan bahwa wanita dapat menjalankan keduanya dengan gemilang. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang perjuangan di dunia bisnis, tapi juga tentang perjalanan menemukan jati diri, belajar dari kesalahan, dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Rara mungkin telah meninggalkan dunia korporat dengan luka dan pelajaran berharga, sementara Ardina dan Dimas terus melangkah maju dengan keyakinan dan cinta yang tak tergoyahkan. Masa depan terbentang luas, penuh dengan harapan dan tantangan baru. Namun Ardina yakin, selama ada tekad dan dukungan dari orang-orang terdekat, ia mampu menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Waktu terus berjalan, membawa Ardina dan Dimas pada babak baru dalam hidup mereka. Perusahaan yang dulu sempat diguncang badai kini berdiri lebih kokoh dari sebelumnya, menjadi simbol kesuksesan yang lahir dari kerja keras, kejujuran, dan keteguhan hati. Ardina tetap menjadi sosok wanita yang penuh wibawa, tidak hanya sebagai CEO yang disegani, tetapi juga sebagai istri dan ibu yang penuh kasih. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mencerminkan keseimbangan antara ambisi profesional dan nilai-nilai keluarga. Bersama Dimas, ia mengajarkan bahwa cinta dan bisnis bisa berjalan beriringan, saling menguatkan. Dimas, dengan dukungan dan kepercayaan yang tak pernah surut pada Ardina, semakin tumbuh menjadi partner yang tidak hanya dalam bisnis, tapi juga dalam kehidupan. Mereka berbagi visi dan mimpi yang sama, menjadikan rumah mereka sebagai tempat perlindungan sekaligus ladang semangat untuk menaklukkan tantangan baru. Sementara itu, Rara menjalani perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya di luar dunia korporat. Meski harus memulai dari nol, ia belajar banyak dari kegagalannya dan perlahan membangun kehidupan baru dengan dasar integritas yang lebih kuat. Cerita Ardina dan Dimas mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan dan rintangan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan sejati. Bahwa kejujuran, kesetiaan, dan kerja keras adalah fondasi yang tak tergantikan dalam mencapai mimpi. Di tengah gemerlap dunia bisnis dan hiruk-pikuk kehidupan, Ardina dan Dimas membuktikan satu hal. Bahagia sejati adalah ketika kita mampu menjaga hati dan integritas, sambil terus melangkah maju bersama orang-orang yang kita cintai.